Nah, perkara kita sekarang menemu nih satu kelompok merasa dirinya doang Ahlus Sunnah, yang lain semuanya sesat gitu loh. Repot itu yang begitu tuh. Ini yang bikin kericuhan tuh kadang yang begitu tuh. Terus kalau kita mengkritik dia, disangka kita memecah belah umat Islam. Umat Islam yang mana? Umat Islam yang mana? Justru ini umat Islam mayoritas nih. Anda sesatkan. Yang mayoritas Anda sesatkan, Anda merasa paling mengikuti salafus soleh, paling mengikuti sunnah. Kita kritik Anda. Anda tidak terima, kan lucu ya? Loh, Anda bilang permusuhan itu sebetulnya. Kalau sekiranya dia menghormati kita, tidak menyesatkan kelompok kita, subhanallah. Kita semuanya di payung yang sama gitu loh. Gak usah ribut-ribut. Mereka ini yang kadang bermasalah, kadang-kadang menyesatkan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Itu ulama-ulama besar. Ibnu Asakir. Kemudian siapa lagi itu? Ibnu Furak, Membakilani. Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Murtado Az-Zabid, ya Allah ya Karim. Itu hampir rata-rata. Anda kalau lihat tuh, Imam Zarkashi. Imam Suyuti yang punya ulumul Quran, punya kitab tafsir, punya kitab hadis, punya fikih, punya usul fikih, itu rata-rata Asy'ariyah Maturidiyah. Anda mau menyesatkan mereka semuanya, ditendangin semua umat Islam tuh kalau gitu. Oke, jadi tadi adanya pendekatan-pendekatan, terus pemahaman-pemahaman tentang akal itu sebagai upaya kita melakukan atau keberhatian kita dalam beragama gitu. Bagus. Nah, selanjutnya tadi sempat disebut-sebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkait itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini artinya apa sih Ustaz gitu? Makanya dari China mana itu yang ini orang ya? Ya udah bisa terik dakwah. Cair air putih gitu. Ya, oke. Saya kalau ngomong nggak bisa santai, nggak tahu kenapa ya. Udah settingan udah kayak gitu. Nah, itu yang Mbak Ella. Gelas. Gelap-gelap yang ini, gelap. Jadi gini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan ini baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya ahlun? Udah saya nggak mau ribet-ribet ya. Ahl artinya golongan. Ya. Sunnah artinya sunnah Nabi. Apa artinya jamaah? Jamaah artinya ada yang mengatakan ashabun Nabi, para sahabat Nabi. Wa man sara ala nahjihi min ahli ilm. Dan siapa yang mengikuti mereka dari kalangan para ulama muslim, itu jamaah. Ada yang mengatakan jamaah artinya as-sawadul a'dham, mayoritas umat muslim. Berarti kalau begitu, makna harfiah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan umat muslim yang berpegang teguh pada sunnah Nabi. Tentu Al-Quran masuk di sana ya. Berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, juga para ulama yang mengikuti jejak mereka. Dan inilah keyakinan yang dianut oleh mayoritas umat muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah karakternya, ciri utamanya berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah Nabi, dan ajaran para sahabat salafus soleh, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man saru ala nahjihim. Dan siapa yang mengikuti ajaran mereka, itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mau bilang sekarang, pada fase tertentu, terutama pada abad ketiga Hijriah gitu ya, terjadi muncul kelompok-kelompok yang beragam. Terjadi persaingan, sekte di antara itu sekte-sekte Islam. Kalau Anda baca, ada buku Al-Farqu Bainal Firaq segini. Ada Al-Milal wan Nihal karya Syahrastani segini. Ada Imam Asy'ari sendiri menulis kitab Maqalatul Islamiyyin segini. Kemudian Al-Faisal karya Ibnu Hazm 3 jilid. Sejarah sekte-sekte Islam itu di 3 Hijriah ke belakang lah terutama ya. Kemudian muncul setelah itu perkembangan. Itu sekte-sekte Islam ribuan jumlahnya. Sekte-sekte Islam itu. Ada 2 tokoh pada abad ketiga Hijriah atau paruh pertama dari abad keempat, karena Imam Asy'ari itu wafat tahun sekitar 324, lahir 260, artinya beliau hidup abad ketiga dan abad keempat. Ada beberapa tokoh yang berperan besar dalam membantah. Jadi ini ajaran akidah Ahlus Sunnah bukan agama baru ya. Kalau saya bilang mazhab Ahlus Sunnah itu bukan mazhab sebetulnya. Itu sebetulnya warisan dari sahabat Nabi dan para generasi setelahnya ke kita, disampaikan oleh para ulama gitu loh, paham nggak? Untuk membedakan ajaran ini dengan kelompok-kelompok yang bid'ah, disebut Ahlus Sunnah. Lawan dari sunnah itu kan bid'ah, ya kan?
untuk membedakan identitas doang gitu ya. Pada hakikatnya dia itu bukan mazhab dalam arti apa sekte gitu, bukan. Ini justru yang ori nih, ajaran Nabi yang ori Ahlussunnah wal Jamaah gitu, paham nggak? Syiah, kemudian Khawarij, Murji'ah, mereka itu membawa bid'ah, membawa penyimpangan-penyimpangan. Oke, di masa itu ada ulama yang berperan besar dalam membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari pendapat-pendapat yang menyimpang. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Mujassimah, Musyabbihah. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau misalnya ketemu sama kelompok-kelompok diajak debat beneran. Itu Imam Asy'ari dalam kitab Tabyin Kadzibil Muftari dicatat karangannya kurang lebih sekitar 90 lebih kitabnya itu. Bayangin itu orang jenius luar biasa. Cuman yang sampai ke kita sekarang nggak banyak. Meskipun nggak banyak, beliau punya murid-murid. Muridnya ini punya murid lagi. Muridnya punya murid lagi. Muncullah ulama-ulama besar. Imam Baqillani, Imam Ibnu Furak, Imam Ghazali, Imam Al-Qurtubi, Abu Bakar Ibn Al-Arabi, dan Murtado Az-Zabidi, sampai Tahir Ibnu Ashur, fulan, itu melanjutkan ajaran para pendahulu. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir di Baghdad, itu tuh kerjaannya begitu. Jadi membantah pikiran yang menyimpang, kemudian rincian-rincian akidah itu diperlebar. Dalil-dalilnya, argumentasinya, metodenya gitu ya. Emang kagak ada di zaman Nabi, debat-debat kayak gitu nggak ada, yang bener nggak ada. Karena tuntutan zamannya beda, saudara. Tuntutan zaman tuh beda. Di zaman Nabi itu orang-orang itu ketika diajarkan keiman langsung nerima gitu loh. Kalau nggak nerima perang, ya kan? Nah di zaman setelahnya banyak orang masuk Islam dari bekas Yahudi, Nasrani, bahwa agama-agama lamanya muncul pikiran-pikiran menyimpang tuh. Harus dibantah dong, ya kan? Bikin buku, bikin karya, memerinci argumentasi, membantah pikirannya. Di Baghdad ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Di Bilad Mawara'an Nahar, sekarang makanya di Kazakhstan ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu juga sama. Di antara karya Ta'wilat Ahli Sunnah, segini nih. Ada sekarang dicetak, Ta'wilat Ahli Sunnah. Kan? Ada kitab Tauhid segini. Di Mesir ada Abu Ja'far At-Tahawi. Itu 3 tokoh pembela ajaran Ahli Sunnah pada masa itu, sekitar abad ke-3, abad ke-4 Hijriah. Yang berperan besar dalam mengukuhkan akidah Ahli Sunnah, warisan salafus soleh, kemudian diwariskan kepada yang setelahnya. Mereka itu nggak bikin agama baru. Catat ini baik-baik. Nggak bikin mazhab baru. Cuman melanjutkan dan memerinci. Terus punya jasa membantah pikiran yang menyimpang dan mengukuhkan akidah Ahlussunnah. Makanya mazhab Ahlussunnah dinisbatkannya ke mereka. Kalau menyebut mazhab Asy'ari, itu bukan agamanya Imam Asy'ari. Itu ajaran Nabi Salafus Soleh, diwariskan sama generasi setelahnya. Cuma dikotori itu sama beberapa kelompok. Ada orang-orang yang berjasa membersihkan kotoran itu. Dinisbatkanlah ke beliau. Mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, gitu ya, yang 2 besar itu. Ada mazhab Ahlul Hadis, Ahlul Athar, mazhab pula. Semuanya berada di payung yang sama, beda kursi doang. Saya sama dia beda kursi doang nih, tapi sama atapnya, gitu loh, paham nggak? Maturidi, Asy'ari, Ahlul Hadis, Sufiyah, para Sufi dan lain-lain, itu mereka payungnya sama, Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka beda-beda kursi, metodenya kadang beda, tapi nggak jauh beda banget. Asy'ari, Maturidi, saya kan belajar nih, kitab-kitab Maturidiyah, kitab Asy'ariyah, bisa dihitung jari itu perselisihannya itu. Kemudian itu perselisihan, kalau ditarik, diteliti lagi, perselisihan cuma istilah doang sebenarnya. Bukan perselisihan yang mendasar kayak ateis dengan orang beriman gitu, enggak. Jadi kalau disebut mazhab Asy'ari, Imam Sanusi, bukunya yang saya syarah Dasar Akidah Sunnah itu termasuk ulama yang menyebarkan mazhab Asy'ari ini di Biladil Maghrib, di negeri barat Islam ya. Sekarang jadi Tunis, Maroko itu, Imam Sanusi. Imam Ghazali bermazhabnya Asy'ari, Imam Sobuni mazhabnya Maturidi, Imam Nasafi Maturidi. Ahlussunnah bukan, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, perkara kita sekarang menemu nih satu kelompok merasa dirinya doang Ahlussunnah, yang lain semuanya sesat gitu loh. Repot itu yang begitu tuh. Ini yang bikin kericuhan tuh kadang yang begitu tuh. Terus kalau kita mengkritik dia, disangka kita memecah belah umat Islam. Umat Islam yang mana? Umat Islam yang mana? Justru ini umat Islam mayoritas nih. Anda sesatkan. Yang mayoritas Anda sesatkan, Anda merasa paling mengikuti salafus soleh, paling mengikuti sunnah. Kita kritik Anda. Anda tidak terima, kan lucu ya? Loh, Anda bilang permusuhan itu sebetulnya. Kalau sekiranya dia menghormati kita, tidak menyesatkan kelompok kita, subhanallah. Kita semuanya di payung yang sama gitu loh. Gak usah ribut-ribut. Mereka ini yang kadang bermasalah.
kadang-kadang menyesatkan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu ulama-ulama besar. Ibnu Asakir. Kemudian siapa lagi itu? Ibnu Furak, Imam Baqillani, Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali, Murtadha Az-Zabidi. Ya Allah ya Karim, itu hampir rata-rata Anda kalau lihat tuh Imam Zarkashi, Imam Suyuti yang punya ulumul Quran, punya kitab tafsir, punya kitab hadis, punya fikih, punya usul fikih, itu rata-rata Asy'ariyah Maturidiyah. Anda mau menyesatkan mereka semuanya, ditendangin semua umat Islam tuh kalau gitu. Salah semua jadi saja. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapapun sebetulnya, terlepas dari namanya apa, selama dia berpegang teguh pada sunnah Nabi, ajaran para sahabat, salafus soleh, dan akidah yang kita pelajari sekarang itu udah terbukti sesuai berdasarkan pengkajian yang mendalam, akidah yang diwariskan Imam Ghazali, Imam Sanusi, Imam Nasafi, Imam Fulan, udah terbukti sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Cuma ada perincian-perincian, ada istilah-istilah baru, tapi itu nggak bertentangan dengan inti dari pokok agama itu sendiri. Misalnya ya, adik-adik, saya di Al-Azhar itu belajar kitab akidah Syarhul Mawaqif 8 jilid segini nih, itu bahas akidahnya di jilid ke-7 dan ke-8. Jilid 1, 2, 3, 4, 5 itu bahas filsafat semuanya. Ya kok gitu, San? Ribet banget belajar akidah. Ya itu beda kelas. Yang gampang-gampang ada, yang cuman 50 halaman, ada yang bait 100 bait segini doang. Buat pemula-pemula banyak. Kenapa itu ulama bikin kayak begituan? Kan tidak istilah, ada jauhar, ada arad, kemudian membagi taksim wal arad, wujud al-mahiyah, esensi dan eksistensi, apa perbedaannya, hal wujud zaid al-mahiyah, batang panjang sekali itu. Tuntutan zaman yang beda. Di zaman itu muncul filsafat Yunani datang ke dunia Islam. Kan kita tuh harus bersikap cerdas nih. Yang baik kita ambil gitu kan. Yang sekiranya bertentangan ya kita buang. Kan gitu kan, orang terdidik kayak gitu kan. Orang terdidik tuh kayak gitu. Mau dari Yunani, mau dari Syiah, mau dari Maturidiyah, mau dari Salafiyah, mau dari manapun, ada yang positif diambil. Ulama muslim itu kayak begitu tuh. Imam Ghazali itu diantara tokoh yang berperan dalam mengislamisasi logika Aristotelian. Dalam kitab, bolehnya kitab Mi'yarul Alam, Mahaqqun Nadhar, dan kitab Al-Qisas Mustaqim dan lain-lain, kitab-kitab logika itu. Dari Yunani asalnya, cuma diislamisasi. Yang jelek-jelek itu dibuangin udah steril nih yang kita sekarang itu. Hasil jerih payah mereka. Muncul orang zaman sekarang katanya, nggak perlu baca logika, cukup Al-Quran dan Sunnah aja. Oh, Anda belajar Al-Quran dan Sunnah emang pakai apa gitu? Pakai dengkul. Paham Al-Quran, paham Sunnah itu harus dengan logika. Apalagi kalau kita berdialog dengan orang-orang nggak percaya agama, orang ateis mau pakai apa itu? Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mazhab Asy'ari, Maturidi, dan orang-orang atau kelompok yang mengikuti manhaj mereka. Di antara karakter utama yang tidak kalah penting Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kita nggak mengkafirkan ahlul qiblah, sesama muslim. Mau itu mazhab Syiah, mau itu Khawarij, mau itu Ibadiyah, mau itu Salafiyah, mau itu Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi ya kan? Selama dia percaya rukun iman, dengarkan ini baik-baik, rukun iman. Kemudian dia menjalankan rukun Islam. Terlepas apakah dia datang dengan bid'ah-bid'ah itu, ajaran-ajaran yang menyimpang, dan kita mengakui Syiah itu ada penyimpangannya, Khawarij itu banyak penyimpangannya, Salafiyah punya banyak penyimpangannya, fulan penyimpangan. Tapi selama dia percaya dengan usul, dengan pokok-pokok, gak boleh mengkafirkan sama muslim. Jadi Ahlus Sunnah itu, Imam Asy'ari itu sebelum wafat, bisa baca kitab Tabyin Kadzibul Muftari. Ketika beliau sebelum wafat, di hadapan salah seorang muridnya, Ishhadu alayya annani la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Bersaksilah kepada bahwa aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah. Falkul yushirun ila ma'budin wahid. Semuanya itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, semuanya itu menyembah Tuhan yang sama sebetulnya. Cuma mereka kadang dengan keterbatasan dan penyimpangan-penyimpangan itu terjadi itu, penyelewengan-penyelewengan. Yang sesat-sesat ini Mu'tazilah sesat apa enggak? Iya. Syiah ada sesatnya enggak? Ada. Salafiyah ada. Itu kita koreksi, kita katakan ini menyimpang. Selesai. Muslim. Sekarang Anda lihat ada kelompok-kelompok bilang la'natullah 'alal asy'ariyah wa la'natullah la Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ori enggak begitu. Kalaulah benar mengikuti salafus saleh,
Anda jangan hanya mengikuti akidahnya, tapi akhlaknya juga, ya enggak? Orang-orang yang konon mengaku paling mengikuti salafus soleh, kadang-kadang akhlaknya boro-boro mencerminkan salafus soleh. Mencerminkan muslim standar saja kagak, ya kan? Katanya pengikut salafus soleh. Pengikut salafus soleh, akhlaknya, syariatnya, akidahnya. Itu ahli sunnah wal jamaah yang ori. Sekarang kita zaman marketing nih, orang gampang-gampang tertipu dengan marketing gitu kan. Ini nih, salaf, Masya Allah. Ini Islam yang ori ini nih. Karena dia mengaku sebagai pengikut salafus soleh. Yang mengaku doang mah gampang. Ya enggak? Faktanya bener nggak? Ada nggak penyimpangan? Begitu saya kira ya. Di label ahlus sunnah wal jamaah itu dikukuhkan untuk membedakan kelompok ini yang merupakan mayoritas dari ahlul bid'ah. Kelompok-kelompok yang menyimpangi. Mu'tazilah, kemudian musyabbihah, mujassimah, rafidhah, dan lain-lain. Jelas ya? Udah, gak usah kemana-mana lagi, udah diam aja di situ gitu loh. Ya. Alhamdulillah, jadi makin terbuka gitu ya. Selain kita harus paham juga nih, tadi banyak metodologi, terus mengkaji ilmunya dalam-dalam, terus ada sikap pokok tadi ya. Sebagai ahlus sunnah tuh karakternya kayak gimana. Nah, jadi kan semakin semangat tuh belajar Islamnya ya. Semakin mendalami dan tahu sikapnya harus gimana kan ya, ya. Teteh panas teh, jangan di situ teh, pindah. Panas. Udah mulai naik matahari ya. So, ada orang mau kuat beka juhur ya. Oke Ustaz, jadi menarik sekali ya terkait sesat menyesatkan hingga sekarang pun terjadi gitu ya, huru hara di sosial media. Satu golongan dengan golongan yang lain. Lantas kita sebagai anak muda yang hari ini lagi semangatnya belajar gitu ya, ada nggak sih kaidah ilmu yang perlu kita pelajarin untuk kita bisa membedakan ahlus sunnah wal jamaah dengan aliran-aliran yang lain gitu? Ya itu tadi beberapa sudah saya jelaskan ya. Bagaimana cara memahami nas agama. Ada kaidah keilmuan. Ayat yang mutasyabihat dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Ayat yang jelas, yang muhkam itu. Kalau mutasyabihat masih samar-samar. Yadullah fawqa aydihim. Kata yad saya cari di kamus, maknanya tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mutasyabihat. Samar tuh ayat. Bagaimana cara memahaminya? Kembalikan kepada ayat muhkamat. Apa punya ayat muhkamat? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Yang menarik saudara, itu yang dinafikan dalam Al-Quran bukan Allah, tapi yang semisal gini. Seandainya Allah punya misal nih. Ini gini nih, saya. Seandainya ada yang mirip dengan saya, ada yang misal dari saya. Jadi bukan cuma yang semisal dengan Allah. Seandainya ada yang semisal dengan Allah, yang semisal dengan Allah aja nggak ada yang serupa gitu loh. Bayang itu. Timma fit tanzih, jadi puncak penyucian terhadap Gusti Allah itu. Seandainya, saya nggak mengatakan nggak ada yang semisal dengan Allah sebetulnya. Itu sebagai bukti bahwa Quran itu susah diterjemahin sebenarnya. Susah Anda kalau belajar bahasa Arab pengen terjemahin Quran itu susah banget. Karena bahasa Arab itu kaya itu. Gimana Anda terjemahinnya? Orang Indonesia hanya bilang tidak ada yang semisal dengan Allah. Bukan itu maksudnya. Laisa kamitslihi syai'. Mithal. Kalau seandainya Allah itu punya mithal, punya yang serupa dengan Allah, itu Quran menafikan. Menafikan seandainya ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah itu. Coba itu bayangkan itu. Sekarang muncul orang bilang ketika ayat begini, enggak, kita tetapkan Allah punya dua tangan dalam arti yang hakiki. Cuma tangannya beda dengan tangan kita. Lari ide ya. Lari dari apa namanya? Penyerupaan Tuhan dengan makhluk dengan katakan tangan Allah tidak seperti tangan kita. Tapi kan sama-sama tangan. Gak dimisalkan. Nih dengerin, handphone saya beda dengan handphone Anda kan? Ya benar. Tapi sama-sama handphone kan? Sama. Terikat dengan hakikat kehandphonean, ya nggak? Terlepas apa iPhone, apa Samsung lah, apa Android gitu loh. Tapi sama handphone, alat komunikasi ya kan? Ya. Kalau Anda mengatakan Allah punya tangan dalam arti yang hakiki tidak seperti tangan kita, tapi tak sadar atau tidak, Anda sedang menyebut anggota tubuh kepada Tuhan. Karena mana hakiki dari tangan adalah anggota tubuh. Yang punya jari jemari, punya telapak, punya ini dan seterusnya, ya kan? Ya. Cuman Anda mengatakan tangan Allah beda dengan tangan kita, tapi sama-sama punya tangan loh, hati-hati loh. Itu contoh yang mutasyabihat dikembalikan kepada ayat yang muhkamat, tidak ada yang semisal dengan Allah. Berarti bagaimana? Ulama memberikan solusi. Kalau ketemu ayat-ayat begituan, serahkan makna sesungguhnya kepada Allah. Kita nggak tahu. Allahu a'lam. Lebih selamat bagi orang awam. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekalah wajah Tuhanmu. Allah punya wajah ya? Hah? Mutasyabihat. Ditanya apa itu makna wajah dalam ayat itu? Allahu a'lam. Allahu a'lam bi muradi. Allah lebih tahu maksudnya. Itu namanya mazhab tafwid. Mazhab Ahlus Sunnah juga bertemu dengan ayat mutasyabihat. Ada mazhab ta'wil.
Mazhab ta'wil memalingkan makna zohir dari ayat itu dengan mengambil makna lain yang masih tercakup. Tangan maksudnya bukan tangan dalam arti yang buat, tapi kekuasaan. Ada ulama mengartikan begitu? Banyak. Cuma karena disesatkan juga tuh sama kelompok itu tuh. Kekuasaan. Ini jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia kita bilang kok. Kita dalam bahasa Indonesia, kamu berada di dalam tangan kekuasaanku. Tangan kekuasaan, ya kan? Ya enggak? Indonesia berada di tangan Belanda. Maksudnya kekuasaan Belanda, bukan Belanda punya tangan gitu loh. Jadi bahasa saja memperbolehkan itu. Ulama ahli tafsir juga memungkinkan hal itu. Kenapa Anda harus ngotot mengatakan, enggak, itu tangan. Banyak hadis-hadis lain itu. Ada kata, suatu saat nanti itu kita akan melihat Allah dengan surah. Saya nggak ingat itu redaksi hadis panjangnya, tapi poin intinya beginilah, tanpa kita memerinci ya. Kalau ketemu sama hadis-hadis yang zohirnya seolah-olah menunjukkan penyerupaan Tuhan dengan makhluk, maka makna zohirnya kita nafikan, kita serahkan makna hakikatnya kepada Allah. Atau ditakwil dengan merujuk pada penjelasan ahlinya, bukan takwil versi Anda. Ahlinya yang lebih tahu bahasa Arab, lebih tahu kaidah penafsiran, lebih paham Al-Quran, lebih paham sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima ungkapan mereka. Dan itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu satu. Kemudian itu tadi, Ahlussunnah wal Jamaah yajma' bainal aql wan nakal, menghimpun antara rasionalitas dengan tekstualitas atau wahyu. Wahyu dijadikan sandaran, akal dijadikan sandaran. Ada mazhab yang dikit-dikit kalau ngomong hadis Nabi bilang begini, Quran bilang begini. Sebagaimana Anda memahami itu hadis-hadis? Ahlussunnah wal Jamaah ketika berjumpa dengan teks-teks agama dipahami sesuai dengan kaidah keilmuan. Di balik kaidah keilmuan itu ada penghormatan terhadap akal. Karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada akidah bertentangan dengan hukum akal yang bersifat pasti, maka dikompromikan selama bisa. Tapi kalau terbukti itu riwayatnya lemah, ditolak. Kita ragukan penisbatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi menjaga keautentikan agama, demi menjaga kehati-hatian dalam berkeyakinan. Banyak sekali itu kaidah-kaidahnya. Beda dengan Mu'tazilah misalnya. Mu'tazilah meyakini bahwa ketika kita berbuat, saya minum, hilang rasa haus. Yang menghilangkan rasa haus ini air atau Tuhan dengan kuasanya? Ada yang mengatakan air itu. Itu orang berkata, ada yang mengatakan itu air dan air itu diberikan potensi oleh Allah untuk menghilangkan rasa haus. Ya kan? Dia masih melibatkan Tuhan tuh. Cuma kalau ditanya ini memberikan efek, iya memberikan efek. Air ini katanya memberikan efek dalam artinya hakiki. Ada satu mazhab mengatakan begitu. Nah, itu tertolak, itu mazhab yang menyimpang. Ada mazhab falasifah, para filsuf mengatakan enggak, air aja. Air memberikan dampak dengan dirinya sendiri. Itu udah jelas, itu udah menyimpang itu. Ahlussunnah wal Jamaah ketika kita berbuat apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'athir yang memberikan dampak secara hakiki itu adalah Allah. Lihat dampaknya dalam konteks perbincangan perbuatan manusia. Anda sekarang pergi keluar ruangan ini, Anda bermaksiat misalnya. Atau Anda berbuat taat pergi ke masjid. Ada misalnya nonjok orang, Anda mukul orang. Pukulan terjadi. Pukulan terjadi, ada efek. Yang memberikan efek ini apa? Mu'tazilah mengatakan yang memberikan efek adalah kekuasaan Anda, tapi kekuasaan titipan dari Gusti Allah gitu loh, paham nggak? Tapi tangan Anda memberikan efek. Mu'tazilah, ya kan? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah enggak, yang memberikan efek dalam arti yang hakiki itu hanya satu, Allah dengan sifat kuasanya. Adapun manusia hanya punya kasab, mengupayakan saja secara lahiriah gitu loh. Secara lahiriah memang ada hubungan antara tonjokan saya dengan efek lebam di pipi orang gitu ya. Kalau saya nembak orang, ada hubungan secara lahiriah antara tangan saya dengan terhasilkannya tembakan, luka di tubuh orang. Secara lahiriah gitu kan, kita mengupayakan secara lahiriah dan kita punya kebebasan untuk memilih. Tapi secara hakiki yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti bisa pertanggungjawaban di akhirat, kalau Allah menciptakan, ya iya karena dia bisa milih masalahnya. Sebelum Anda melakukan kejahatan itu, Anda bisa milih untuk meninggalkan, ya kan? Ya. Anda milih melakukan perbuatan jahat, Allah ciptakan itu. Anda milih perbuatan baik, Allah ciptakan perbuatan baik. Karena begini, kalau seandainya kita katakan mazhab Mu'tazilah itu menyimpangnya di mana?
Kalau kita katakan enggak, Allah hanya menghendaki dan menguasai yang baik-baik aja. Yang buruk-buruk itu ciptaan makhluk semuanya misalnya. Oh, tahu nggak konsekuensinya apa? Kalau begitu Tuhan Anda kekuasaannya nggak mutlak loh. Ya, Hanya menguasai separuh alam aja, yang baik-baiknya doang, yang buruknya kagak. Masuk akal nggak? Manusia kehendaknya mengalahkan kehendak Tuhan. Dia menguasai yang baik, tapi Tuhan nggak menguasai yang, dia menguasai yang buruk manusia ini, tapi Tuhan dikatakan tidak menguasai yang buruk. Kan nggak masuk akal Tuhan kayak begitu. Lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ketika merumuskan akidah, ada sisi rasionalitasnya, ada sisi dari wahyunya. Gitu ya, saya kira begitu. Banyak sekali tuh, kaidah-kaidah keilmuan. Selebihnya silahkan dibaca ya di buku. Saya kira begitu. Jazakallah Ustaz. Nah, karena waktu juga ya sudah 9.46. Jadi udah 3 pertanyaan yang udah kejawab ya. Ada beberapa lagi tapi nggak apa-apa. Kita akan ngasih kesempatan buat teman-teman yang di sini untuk bertanya, tapi 1 pertanyaan aja. Belum disuruh, tenang. Syaratnya harus nge-follow Normal Movement dulu. Nah, silakan sekarang mulai ngacung. Oke, Kang yang di belakang boleh? Ke depan aja Kang Sil. Oke, ini. Udah follow rumah? Coba lihat dulu. Kita verifikasi dulu. Oke, sip. Boleh Kang perkenalan, terus silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anda Darmawan, asli asal Majalengka. Kebetulan domisili di Bandung karena saya juga pernah belajar di Universitas Pasundan ya. Nah, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dua Rumah Ngaji Bareng gitu yang mengadakan acara yang bagi saya itu sangat berarti sekali gitu ya. Apalagi mendatangkan pemateri kayak Ustadz Nurudin, dan alhamdulillah saya juga sudah cukup lama mengikuti Ustadz Nurudin juga gitu ya. Dimulai dari karyanya, dan tahun 2024 baru mengenal sosoknya. Karena bukunya dulu berarti kan? Iya, dari bukunya dulu 2024 mengenal sosoknya, karena dulu kan ada perdebatan itu, pernah berdebat juga, dan saya menyimak sekali perdebatan tersebut, dan itu saya merasa bodoh sekali Ustaz. Setelah mendengar perdebatan itu saya merasa bodoh sekali karena mindset saya cukup terbuka juga. Gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan pertanyaan saya mewakili rekan-rekan di sini juga ya. Yang pertama, alhamdulillah Ustaz, akhir tahun kemarin saya dipertemukan dengan seorang perempuan gitu ya, dan alhamdulillah juga sekitar itu udah ada komitmen. Dalam komitmen itu akan beranjak ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya, dan alhamdulillah juga kedua orang tua welcome, baik itu dari saya gitu ya, dan perempuan juga alhamdulillah welcome gitu. Cuman dari persoalannya biasa, yang namanya hubungan tuh ada yang namanya perselisihan ataupun pertengkaran gitu ya, dan di antara pertengkaran itu disebabkan oleh overthinking gitu. Nah, pertanyaannya, apakah overthinking itu tanda lunturnya suatu akidah? Iya, bagus. Terus yang kedua, mungkin saya minta nasihat dari Ustadz gitu ya, sebelum saya menikah nanti sampai ataupun sesudah menikah nanti, nasihat dari Ustadz baik itu dari segi ekonomi, misalkan komunikasi dan hal-hal yang gak penting seperti itu. Dan terima kasih juga Ustadz sekali lagi telah datang ke tempat ini, walaupun ya kemarin ada isu, wah ini Ustadz Nurudin itu sesat gitu. Nah, walaupun Yang sesat bagi orang sesat. iya, jadi walaupun Sesat saya bagi orang-orang sesat. walaupun nanti ya di kemudian hari kalau saya datang ke acara ini, wah ini Anda sesat nih, dengan bangga saya mengatakan saya sesat di jalan yang benar. Terima kasih Pak Ustadz. Tepuk tangan. Oke, ada 2 pertanyaan berarti ya. Tadi apakah overthinking itu merusak akidah? Iya. Sekarang dengan pertanyaan ini dan banyak pertanyaan semisal dengannya, banyak orang-orang kemudian terpuruk dalam hidupnya dengan masalah yang dia pikirkan. Anda akan sadar kenapa percaya kepada qada dan qadar itu jadi bagian dari rukun iman. Sadar Anda sekarang. Ternyata itu adalah bentuk kejujuran iman kita kepada Allah, satu. Yang kedua, ternyata itu kunci kebahagiaan hidup. Susah Pak. Kalau orang beragama gak percaya yang satu ini gak bakal bahagia. Saya jamin 100%. Gak akan pernah bahagia. Karena begini masalahnya. Hidup kita ini gak berjalan selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya gak? Disepakati semua manusia ini. Hatta orang yang Anda paling pandang, paling bahagia sekalipun, saya yakin, hakul yakin, itu manusia punya ujian hidup.
terjadi dalam episode kehidupannya, fase-fase di mana dia mengharapkan sesuatu, kenyataan berbalik dengan apa yang dia inginkan. Semua orang mengalami itu. Saya mengalami itu, Anda mengalami itu. Kalau orang nggak percaya takdir, nggak percaya bahwa Allah sudah memutuskan semuanya, selesai. Kemudian dia masih mengandai-ngandai. Coba aja kalau kemarin tuh nggak kawin dulu, kuliah dulu. Udah repot dah kalau udah begini. Apa yang terjadi? Pengandaian Anda itu nggak akan pernah mengubah keadaan sama sekali loh. Rugi Anda 2 kali sebetulnya dengan pengandaian itu. Karena dia nggak akan merubah kenyataan. Yang kedua, dia tidak akan berikan ketenangan batin. Betul nggak? Ketenangan batin hanya akan didapat manakala Anda yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah menetapkan yang baik untuk diri saya. Itu iman kepada takdir. Apa iman kepada takdir? Qada dan qadar itu maksudnya apa? Ini rukun iman ya, harus kita pahami. Qada, qadar itu artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyangkut segala hal. Sebelum segala hal itu terjadi, sebelum kita ada alam semesta ini, Allah udah tahu semuanya, sudah menyingkap semuanya dengan pengetahuan. Itu namanya qadar. Manakala terjadi dan terwujud di alam nyata, Allah tahu bahwa saya akan ke Bandung tanggal sekian, berjumpa dengan audiens jumlahnya segini, orangnya fulan, Allah sudah tahu. Terwujud beneran itu namanya qadha. Ada sebagian ulama membalik maknanya. Pengetahuan Allah itu namanya qadha, terjadinya pengetahuan itu namanya qadar. Percaya kepada takdir atau qadha dan qadar artinya Anda harus yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Ketika sesuatu itu terjadi dan kelak apa yang akan terjadi, Allah sudah tahu semuanya. Manakala terwujud, Anda harus yakin juga bahwa apa yang terwujud ini sesuai dengan apa yang diketahui dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan tips sederhana seni menjalani hidup. Ketika Anda bersinggungan dengan masalah takdir ini, sebelum Anda berbuat, posisikan seolah-olah Anda nggak tahu takdir Allah tentang diri Anda itu apa. Nih ya, mahasiswa nih, kalau lagi belajar nih, nggak usah mikir-mikir ke depan saya takdirnya apa. Tugas Anda belajar aja sefokus mungkin. Seolah-olah Anda nggak tahu gitu loh, paham nggak? Meskipun Anda tuh yakin sebetulnya semuanya Allah udah ngatur. Tapi untuk mencari kemungkinan terbaik, Anda mengupayakan dan berbaik sangka kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saya. Dan ada sebuah hadis menyebutkan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan sangkaan hambaku. Anda menyangka Tuhan pelit, hidup Anda akan miskin. Anda menyangka Tuhan kaya, asal Anda rajin ibadah, gak mungkin Tuhan mengecewakan Anda. Kalaupun gak dibalas di dunia, di alam akhirat sana. Ya, agama itu. Berbaik sangka sama Allah, tapi Anda seolah-olah memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu dengan keputusan Allah itu. Manakala terjadi, yakini bahwa apa yang terjadi itu sudah menjadi ketetapan ilahi dan itu pakaian terbaik untuk kehidupan Anda. Jadi pandang takdir itu sebagai pakaian, Pak. Pasangan kita, rezeki kita, profesi kita itu kayak pakaian, kayak baju. Allah itu sudah mencocokkan ini manusia yang satu ini kalau dikasih kekayaan akan menjadi manusia laknat nih. Dikasihlah keterbatasan. Yakini keterbatasan itu baik untuk Anda. Anda hidup akan tenang. Ini ada manusia kalau misalnya dikasih kemiskinan, oh durhaka dia. Dikasih kekayaan. Ternyata kekayaannya menjadi rahmat. Ada yang kayak begitu. Yakini bahwa apa yang Tuhan tetapkan buat kita itu adalah baju paling cocok, yang paling baik untuk diri kita. Karena begini, betapapun sesuatu itu terlihat buruk di mata kita, di kelubuk mata kita, di baliknya pasti ada kebaikan. Kata Imam Ghazali, saya masih ingat tuh, kata Imam Ghazali, laisa fil wujudi syarrun mahdud. Gak ada di alam semesta ini sesuatu yang buruk 100%. Ma min syarrin illa wa fihi khair. Tidak ada keburukan kecuali di baliknya itu ada kebaikan. Semuanya. Gak ada keburukan 100% itu gak ada. Di baliknya pasti ada kebaikan. Imam Ghazali memberikan contoh seperti orang amputasi. Di amputasi itu kelihatan tega banget kan, dipotong tangan loh, bayangin. Ya kan? Tapi kalau misalnya nggak diamputasi bisa mati ini orang. Ya. Sesuatu yang terlihat buruk ya, kalau dia menjadi perantara bagi kebaikan yang jauh lebih besar, maka dia menjadi baik pada akhirnya. Iya nggak? Maksudnya ada kebaikan gitu maksudnya. Ada kebaikan di baliknya. Contoh lain Imam Ghazali memberikan contoh hijama, membekam. Bekam itu kan kelihatan tega banget, nyedot darah ya kan? Apalagi kalau anak kecil itu dibekam.
Kata Imam Ghazali, seorang ibu akan merintih melihat, maksudnya itu melihat itu perbuatan yang tega gitu kira-kira ya, nggak menunjukkan kasih sayang ya nggak, nyedot darah. Tapi seorang ayah yang berakal, dia akan tahu kalau nggak begitu nggak sembuh anak saya. Di mata kita, seorang ibu itu yang pengasih ya kan, karena dia merasa nggak tega ya nggak. Tapi di mata orang dewasa yang normal, justru sang ayah itulah yang punya kasih sayang kepada anaknya. Berani mengambil tindakan yang seolah-olah membuat dia bercucuran air mata, nangis, tapi demi kesembuhan yang jauh lebih maslahat. Allah ngasih ujian hidup kepada kita itu begitu, supaya nyuci kita, supaya kita dewasa, menjadi orang yang pandai bersyukur, ya kan? Nanti dapat balasan di akhirat. Dan semakin banyak ujian hidup seseorang, pahalanya semakin banyak. Rahmat buat kita semuanya pada akhirnya. Jadi Allah menitipkan keburukan sedikit demi kemaslahatan dan kebaikan yang berlimpah. Ada nggak keburukan? Ada, tapi dikit. Lebih banyak mana, Pak? Orang damai atau orang perang di dunia ini? Negara perang apa negara damai? Negara damai. Iya kan? Orang sakit apa orang sembuh? Orang sembuh. Iya kan? Jomblo yang sengsara apa jomblo yang bahagia? Tanya aja apa jomblo dah. Tapi saya kira yang stres-stres dikit kan? Dikit. Yang stres-stres gitu loh. Yeah. Ada kan sebagian orang, udahlah, enjoy aja, ya kan? Hidup kita ini sebetulnya didominasi dengan kebaikan Tuhan. Keburukan itu sifatnya sampingan, syai' arodi gitu. Arodi itu artinya sifatnya itu sampingan, mampir doang, mampir doang. Tangannya sekarang misalnya kita tangan kena luka nih, luka itu kan sebuah hal yang perih kan. Tapi kan kalau nggak ada tangan itu nggak akan ada luka loh. Artinya tangan sendiri itu sebuah nikmat loh sebetulnya, ya kan? Adanya tangan tuh nikmat. Tiba-tiba terjadi luka, tapi kan sesekali doang. Emang tiap hari ada tangan Anda terluka kan kagak? Lihat, kalau kita memandang takdir Tuhan dengan cara begitu, hidup kita akan nyaman, kita akan punya ketenangan batin, dan itulah peranan penting agama bagi kehidupan kita di antaranya, menjadi pelipur lara di saat manusia terpuruk dalam masalahnya, gak kehilangan optimisme dalam menjalani hidup. Saya kira begitu ya. Yang pertanyaan keduanya tuh, ini minta nasihat pernikahan. Itu udah cukup. Nasihat pernikahan. Itu ya buat Kang itu. Nasihat pernikahan. Aduh, lihat ceramah Alatif tadi malam tuh, udah beres semuanya itu. Udah itu ya, Ya, di situ ya. Oke, kita masih ada sedikit waktu, barangkali teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Satu lagi aja. Bapak yang di belakang boleh ke depan aja, Pak. Di zaman kita yang cukup banyak ini tadi ya, banyak yang Ustaz bahas bahwa masalah penyerupaan Allah dengan makhluk gitu ya, isem gitu kan, lumayan santer lah di saat ini. Iya. Jawabannya Ustaz. Iya, baik. Yang pertama tadi kalau nggak salah dengar orang akidah sesat amal diterima apa enggak gitu ya. Tergantung Pak, sesat itu beragam, ada variatif. Sesat yang mana dulu? Ada kesesatan yang memang itu menjauh hal yang fundamental. Misalnya orang nggak percaya Tuhan, kan sesat juga sama. Atau percaya Tuhan tapi menisbatkan sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan. Tuhan berbohong misalnya, nauzubillah. Aku percaya Tuhan, tapi dia sama seperti manusia. Dia punya salah, dia bisa berbohong. Misalnya begitu ya, sesat juga kan? Diterima apa? Ya jelas sudah nggak bakal diterima itu orang kayak begitu. Nah, itu menyangkut hal yang fundamental. Oke, ngaku percaya Tuhan. Ada di barat itu, kalangan deisme itu, yang mana deisme itu, mereka percaya Tuhan sebagai pencipta, tapi katanya seperti apa? Tuhan seperti pencipta arloji aja. Dia udah bikin jam tangan, habis jam tangannya jadi udah dibiarin gitu aja gitu loh. Ada yang kayak gitu. Dia nggak percaya syariat, nggak percaya nabi, nggak percaya kitab suci, ada gitu. Itu sesat juga kan? Diterima nggak daripada? Enggak. Kalau dia benar-benar menunjukkan kekufuran, catatin baik-baik ya. Tapi ada apa masalahnya orang-orang yang belum sampai. Saya ceramah tadi malam tuh mengasih penjelasan ini. Ada orang-orang di luar sana, dia belum sampai pada dia belum menerima dakwah Islam, atau sudah menerima tapi masih dalam proses mencerna gitu loh. Masih dalam proses mencerna, ya dia masih dalam badan kesesat gitu maksudnya. Tapi dalam proses mencerna. Jadi ini jawaban nggak bisa iya, nggak bisa tidak. Harus ada perincian, harus ada perincian. Ada orang-orang yang dia itu tersesat dalam arti berakidah di luar Islam, tapi posisinya dia belum mengenal Islam atau sudah mengenal tapi masih perlu mencerna dan masih terus belajar. Orang semacam ini juga nggak dikafirkan. Nanti kalau dia masuk Islam, kata ada sebagian ulama yang saya dapat keterangannya, kalau ada orang non Muslim nih sepanjang hayatnya berbuat baik dia, tiba-tiba masuk Islam dapat hidayah. Dan biasanya begitu. Yang jujur-jujur itu biasanya Allah kasih hidayah juga. Itu amal kebaikannya yang dia lakukan ketika dia non Muslim dibalas nanti sama Allah. Gua saya ngomong ya, ada itu kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin,
yang dulu saya aja waktu di Mesir, itu ada penjelasannya. Bahwa kebaikan orang yang dulunya beragama non-muslim, ketika dia masuk Islam, maka kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Subhanallah, tapi keburukannya terhapuskan. Wal Islam yajubu ma qablah. Coba itu kebaikan. Allah itu pengen ngasih kita kesempatan yang luas masuk surga sebenarnya. Kalau keburukan itu gampang diampuni. Tapi kalau pahala gitu ya, coba akan ada hari saya menyebutkan, kalau orang itu berniat melakukan kebaikan, dicatat ternyata sebagai kebaikan. Tapi kalau orang berencana keburukan, gak akan dicatat sebagai keburukan sampai dia terwujud. Bayangkan. Gitu ya. Jadi orang sesat beda varian. Nah, ada pun sesat seperti Mu'tazilah misalnya, Syiah misalnya, atau Salafiyah. Kadang-kadang kesesatan mereka itu gara-gara ketidaktahuan kan? Atau gara-gara mereka didoktrinasi gitu loh. Mereka taunya ini yang benar. Insya Allah itu termasuk muslim yang akan selamat. Gitu ya, kesesatan-kesesatan, meskipun nanti itu kesesatan itu sifatnya itu tadi variatif, nggak bisa, harus ada perincian gitu loh. Ada bid'ah-bid'ah yang tu'addi ilal kufur. Ya, ada pandangan-pandangan menyimpang yang menjurus pada kekufuran. Nah, itu dikhawatirkan yukhsha alaihi su'ul khotimah, dikhawatirkan su'ul khotimah di akhir hayat. Dikhawatirkan. Tapi memastikan diterima atau enggaknya Pak, saya nggak bisa itu memastikan bahwa ini orang diterima, susah banget itu, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling jauh kita katakan, kalau dia masih percaya rukun iman, rukun Islam, datang dengan bidah-bidah yang menyimpang, dia muslim, insya Allah selamat. Kalaulah dia masuk neraka, kalau dia masuk neraka nggak akan diabadikan. Selama wafat dengan membawa keimanan yang lurus, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan riwayat ada yang hadis terpecah dalam 73 golongan. Ya. Tidak selamat kecuali satu. Ada ulama yang kebalik. Ya. Semuanya selamat kecuali satu. Yang satu itu yang yang mengingkari pokok-pokok agama gitu loh. Ya Mu'tazilah, ya Syiah. Syiah itu ada yang ekstrim. Kita tidak yang ekstrim itu ada. Yang mencaci maki sahabat itu ada. Tapi Anda tahu nggak? Saya belajar nih. Syiah yang moderat juga ada. Jadi temannya Grand Syekh Al-Azhar bahkan kadang. Ini orang-orang yang terdidik yang tahu betul tuh. Khawarij. Anda tahunya Khawarij itu kelompok ekstrim kan? Ya. Sekarang di Amman, di Yordan itu ada kelompok Ibadiyah. Itu cabang dari Khawarij, tapi dia nggak ekstrim. Ada. Selalu ada pengecualian tuh di kelompok-kelompok itu. Asy'ariyah sendiri, mazhab Asy'ari ada yang ekstrim, mengkafirkan Salafiyah. Ada, tapi itu sekelompok kecil. Rata-rata mayoritas Asy'ariyah nggak mengkafirkan sesama muslim. Jadi jangan mandang sebuah kelompok itu dengan satu pandangan aja gitu. Makanya Imam Asy'ari ketika mengisahkan sekte-sekte Islam yang beragam itu disebutnya maqalatul islamiyin. Masih menyebut kata Islam. Karena Islam menjadi payung bersama mereka semua. Ada yang menyimpang-menyimpang, ada yang ekstrim-ekstrim. Tapi nggak bisa dipisah mutlak gitu loh. Kufurnya itu nggak secara mutlak. Syiah semuanya kafir, Khawarij semuanya kafir. Nggak bisa begitu. Karena selalu ada perkembangan ideologi itu selalu ada gitu loh. Syiah yang dulu begini, kemudian Syiah yang sekarang begini, Ahlus Sunnah yang dulu begini, sekarang begini, Salafi yang dulu begini, sekarang begini. Nah, makanya kita harus cerdas dalam melayangkan penghukuman. Nggak boleh dipukul rata semuanya begini. Yang moderat ada, yang ekstrim ada. Yang moderat, contoh lain misalnya, Syiah itu meyakini imamah bagian dari usuluddin, bagian dari pokok agama. Berarti kalau orang nggak percaya imamah kafir dong? Kan logikanya gitu, ya nggak? Ya. Anda mengatakan imamah, kepemimpinan itu bagian dari pokok agama, rukun iman. Rukun iman orang Syiah. Ya, mereka percaya rukun iman yang 6 tapi tambahan. Bidah apa bukan? Ya bidah itu penyimpangan. Kita sepakat. Terus pandangan orang Syiah gimana? Kepada orang yang tidak meyakini imamah, kafir apa enggak? Kan konsekuensinya kafir ya enggak? Tapi ternyata ada ulama Syiah yang tidak mengkafirkan. Baca gitu literatur itu. Bukan kata orang. Saya menjumpai filsuf-filsuf itu, filsuf-filsuf Syiah itu, Mullah Sadra, Bakir Sadar, Murtada Mutahhari, kemudian siapa Ali Syariati, kemudian siapa lagi itu filosof-filosof itu, ambil yang manfaat, tolak yang sesat. Yang Syiah yang suka mencaci maki sahabat, kemudian mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Sayyidah Aisyah, jangan ikutin itu jelas penyimpangan itu. Ibnu Taimiyah punya penyimpangan, tapi banyak karya-karyanya yang bermanfaat juga. Ambil yang manfaat. Itulah saya kira cara terdidik dalam beragama itu. Mengambil semua yang manfaat dari setiap kelompok dan menyingsingkan semua yang sesat dari setiap bagian.
Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup demikian. Alhamdulillah, jazakallah ya Ustaz. Ya. Sudah jam 10 ya, alhamdulillah gitu ya. Banyak banget ya bahasan di hari ini. Alhamdulillah semakin tercerahkan, semakin terbuka pikiran kita. Nah, buat teman-teman nanti yang pengen mendalami, mempelajari, kita bisa belajar bareng di One Ummah Movement dan kita ngaji bareng ya Wid ya. Kita lagi buka beberapa kelas tuh, kita udah pernah ikut pun kemarin ya. Dan alhamdulillah banyak Ustaz kemarin beberapa puluh orang terus tergabung hari ini dan kita akan ya insya Allah organisasinya semakin luas. Jadi membuka juga kesempatan buat teman-teman yang pengen belajar bareng One Ummah bisa klik link di bio Instagram gitu ya. Karena tadi menarik sekali juga ya pertanyaan dari yang overthinking itu. Ya, Ternyata tinggal cross-checknya apa akidah gitu ya. Ya. Overthinking, ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup, cross-checknya akidah. Makanya perlu memiliki akidah yang benar. Makanya tadi juga perlu support system, atau perlu circle, perlu lingkungan. dan orang-orang yang senantiasa mendukung gitu. Mungkin sebelum kita tutup Ustaz, boleh statement closing dari kegiatan kita hari ini. Ya. Dalam beragama itu kita diberikan pilihan oleh Gusti Allah untuk menempuh kebaikan dan keburukan. Masing-masing kita diberikan kehendak. Dengan kehendak itu manusia bebas memilih jalan hidupnya, bebas memilih apa yang cocok bagi sesuatu yang dimilikinya. Tapi dengan kebebasan itu kita juga kadang-kadang salah menempuh jalan. Dengan kebebasan itu kadang-kadang kita memberikan hawa nafsu porsi yang lebih besar ketimbang akal kita. Kecelakaan tertinggi bagi orang beragama itu adalah ketika dia melupakan akal sehatnya dan kemudian lebih mementingkan kepentingan hawa nafsunya. Tuhan itu dilupakan oleh manusia-manusia semacam itu. Oleh manusia-manusia yang terdominasi oleh hawa nafsunya, kemudian hilang akal sehatnya. Kalau mau selamat, belajarlah menggunakan rasionalitas, pertebal keimanan, belajar mendidik hawa nafsu supaya tidak diikuti sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itulah kunci keselamatan kita, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, jazakallah khair Ustaz Nurdin yang di hari ini bisa sharing banyak ilmu dengan kita ya. Kita juga mau ini Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Juga mau panas-panasan gitu ya. Mohon maaf juga kalau dari kita ada salah kata atau perbuatan sikap dan sebagainya. Kita balik saja dengan istighfar 3 kali. Adalah dan doa kita Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma fikra wa fitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.